Saya lihat saya punya handphone kemarin ibu chat saya, katanya mau melakukan coaching hari ini ya bu, terkait Iya, dengan kegiatan supervisi kemarin. iya Pak, saya sebenarnya penasaran begitu Pak, penasaran karena setelah kita lakukan observasi kemarin di kelas itu saya juga agak deg-degan ini bagaimana ini hasil pengamatannya Bapak setelah saya mengajar. Saya ingin tahu gitu, menggali lagi apa sih mungkin ada kekurangan saya atau harus yang saya perbaiki begitu Pak. Wah, sepertinya menarik nih Bu Asma. Saya dengar tadi penasaran ya Bu. Iya, penasaran. Penasarannya dari mana itu Bu? Ya, saya penasaran bagaimana kalau saya sendiri mengajarkan mungkin saya menilai diri saya wah saya sudah sempurna ini Pak, tapi tidak tahu bagaimana dengan pandangan Bapak kepala sekolah terhadap saya pada saat mengajar gitu Pak. Iya. Karena ibu tadi mengatakan penasaran, kira-kira ibu kemarin dalam proses kegiatan mengajar kemarin ada tidak yang kira-kira menurut ibu belum sempurna? Ya, kemarin itu Pak, saya sempat pulang ke rumah itu juga sempat, pusing juga Pak. Ternyata waktu saya lihat tahapan di RPP itu kembali dan saya ingat-ingat lagi yang saya lakukan, ternyata saya lupa Pak, menyebutkan tujuan pembelajaran pada saat pelaksanaan observasi kemarin Pak. Jadi itu yang mengganggu saya sebenarnya. Padahal ini kan namanya tujuan pembelajaran itu kan yang penting karena itu harus diketahui oleh siswa juga apa tujuan kita untuk pembelajaran hari itu. Tapi saya lupa itu Pak, saya lupa untuk menyampaikannya. Jadinya itu kayak kepikiran terus ini bagaimana. Makanya saya ingin bincang-bincang dengan Bapak bagaimana sih langkah-langkah yang harus saya ambil supaya mungkin ini tidak terlupakan lagi seperti itu Pak. Iya, sepertinya ibu ini penasaran sekali ya. Iya Justru Pak. saya lebih penasaran sebenarnya ketika tadi ibu menyampaikan lupa ya. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang membuat ibu lupa dan tidak konsentrasi dalam mengajar di kelas? Ya sebenarnya Pak, di pra observasi itu saya sudah siap betul Pak. Saya sempatkan bicara sama Bapak, hari ini saya punya jadwal ya Pak. Ya kita kan bincang-bincang di pra observasi persiapannya semuanya. Ya alhamdulillah sudah lengkap. Tapi pas Pak malamnya itu sebelum observasi ada pesta Pak di samping rumah. Itu pestanya keluarga. Ya mau tidak mau saya ikut menyibukkan diri di pesta itu Pak. Padahal besoknya kan sudah ada jadwal saya untuk supervisi. Jadi mungkin faktor kelelahan atau faktor mungkin pikiran saya mungkin lagi di acara tersebut Pak. Ada acara pengantin Pak. Seperti itu. Oh, jadi Bu Asma Ya. tadi menyampaikan bahwa ibu tidak lupa tujuan pembelajaran Iya Pak. dikarenakan faktor-faktor eksternal. Artinya ibu belum siap ya. Kira-kira ketika pembelajaran mendatang atau kegiatan mendatang, apa rencana ibu sehingga nantinya pembelajaran selanjutnya itu lebih fokus lagi? Ya, Pak ya, sebelumnya kan di pasca observasi kemarin kita sudah bincang-bincang banyak juga, cuma saya belum puas Pak begitu, karena saya merasa di supervisi kali ini tuh agak berbeda karena masalahnya secara emosional mungkin saya terlalu banyak akhir-akhir ini kegiatan, apalagi kegiatan di luar daripada kegiatan sekolah Pak. Jadi mungkin kedepannya ya saya mungkin harus lebih memperhatikan lagi Pak di saat pembelajaran itu. Mungkin saya terlalu antusias Pak pada saat mengajar, akhirnya ada hal-hal penting yang terlupakan. Dan pada saat itu juga Bapak ada di ruangan ya, saya semakin bertambah namanya kalau orang katakanlah grogi ya Pak ya, atau deg-degan begitu diperhatikan oleh kepala sekolah mengajar seperti itu Pak. Jadi mungkin kedepannya Pak, yang persiapan saya mungkin supaya tidak lupa lagi ya harus lebih siap lagi, misalnya mempersiapkan jangan terlalu capek atau ya kalau bisa itu sudah seperti sesuatu yang harus terus diingat, jangan dilupakan karena langkah-langkah pembelajaran itu sangat penting sebenarnya untuk kita juga mengatur waktu dalam pembelajaran Pak, seperti itu.
Iya, jadi Ibu tadi menyampaikan bahwa Ya Pak. Ibu tidak puas sendiri dengan performa Ibu ketika supervisi kemarin. Dan Ibu menyampaikan tadi tidak menyiapkan waktu ya spesial ya. Jadi mungkin Ibu bisa ke depannya bisa menyiapkan waktu khusus. Artinya kegiatan-kegiatan lain dulu dikesampingkan, fokus dengan kegiatan yang Ibu akan lakukan nantinya. Nah, kira-kira untuk memperbaiki pembelajaran nanti ini Bu, kira-kira selain menyiapkan waktu, apa saja yang Ibu bisa tingkatkan performanya di sini? Iya Pak. Jadi tabik Pak Hairudin, saya kan akhir-akhir ini apa itu Pak ya, selain juga banyak acara-acara keluarga yang saya hadiri, ini kendala saya juga itu saya sering kalau malam itu kayak migran, sakit kepala itu Pak, mungkin karena terlalu banyak kegiatan. Jadi mungkin untuk kedepannya lebih jaga kesehatan mungkin Pak ya, karena saya kira fisik itu sangat dibutuhkan ketika kita mengajar, ketika kita datang ke sekolah terus kita ada mengeluh sakit atau mungkin kita lagi kurang tidur dan sebagainya, pasti itu akan mempengaruhi ketika kita mengajar. Mungkin kita mengeluh lah, atau anak-anak sedikit saja ribut, kita yang merasa terganggu karena mungkin secara fisik kita kondisinya tidak sehat. Jadi mungkin nanti Pak yang saya mau lakukan itu mungkin lebih banyak istirahat, dan mempersiapkan. Maksudnya jangan terlalu banyak berpikir, karena kan kalau kita mau disupervisi itu otomatis mau tidak mau itu Pak kayak orang kayak kalau kita itu selalu jadi kayak beban pikiran. Wah, besok saya mau disupervisi nih. Itu kayak orang tidak bisa tidur karena besok ini saya mau dilihat mengajar. Sebenarnya hal seperti itu kan harusnya lumrah lah atau wajar lah oleh guru untuk melakukan pembelajaran. Ada pengawas atau ada kepala sekolah atau siapapun di dalam ruangan tersebut. Sebenarnya kita tetap sama Pak. Tidak boleh maksudnya nanti ada pengawas baru kelihatan bagus mengajarnya. Sebenarnya bukan itu, karena mengajar itu kan untuk siswa, bukan untuk pengawas atau untuk kepala sekolah. Jadi sebenarnya itu yang salah selama ini yang saya juga lakukan Pak, itu kesalahan itu. Dan mungkin yang untuk kedepannya lagi Pak, persiapan RPP mungkin harus lebih bagus lagi, harus lebih matang. Dan ini Pak pemanfaatan waktu saya, karena saya lihat kemarin itu alokasi waktu saya itu agak lewat sedikit Pak, sampai hampir mau jam istirahat belum Bapak, sampai hampir anak-anak mau keluar istirahat itu saya belum selesai. Jadi mungkin itu Pak yang akan saya perbaiki. Iya, sepertinya Ibu sudah sudah bisa mengetahui kendalanya di mana. Jadi Bu Asma tadi menyampaikan bahwa Ibu belum menyiapkan waktu khusus untuk kegiatan kemarin. Kemudian dari Ibu kurang istirahat ya, dan kesehatan Ibu terganggu ya karena kegiatan-kegiatan luar tadi. Kemudian juga Ibu perlu banyak membiasakan diri ya ketika proses belajar mengajar, supaya ini rasa-rasa groginya sudah tidak ada. Nanti kalau ada pengawas, ada kepala sekolah, ada survei baru serius akhirnya kan ini. Tapi kalau sudah dibiasakan, ya saya kira tidak ada masalah. Kemudian tadi Ibu Asma juga menyampaikan bahwa akan memperbaiki RPP-nya, lebih dari segi waktu, karena biasa yang istirahat sudah masih jam, padahal waktu istirahat sudah cukup, dan itu mungkin akan anak-anak juga tidak akan fokus ya. Iya betul Pak, betul sekali. Jam istirahat. Jadi kira-kira Ibu sudah mengetahui kendalanya ini. Kira-kira kapan ini bisa diperbaiki? Ya, insya Allah Pak. Kalau RPP-nya kan kemarin saya mengajar waktu hari Selasa itu Pak. Jadi insya Allah untuk pertemuan berikutnya itu saya sudah betul-betul mempersiapkan RPP-nya dengan baik. Kemudian saya mungkin lebih banyak lagi kayak media-media pembelajaran itu mungkin saya variasikan supaya anak-anak tidak bosan juga di dalam kelas. Dan tentunya persiapan fisik Pak, fisik yang sangat penting saya kira, karena ya akhir-akhir ini cuaca juga kadang tidak mendukung.
dengan kondisi fisik kita, mungkin itu yang harus saya lebih perhatikan lagi Pak. Di samping mungkin langkah-langkah pembelajaran yang memang harus kita laksanakan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan di rencana pelaksanaan pembelajaran Pak. Seperti itu Pak. Iya, Ibu sudah punya rencana untuk memperbaiki Ya Pak. kekurangan Ibu. Jadi supaya lebih ini ya, supaya lebih performa lagi nanti penampilannya di kegiatan selanjutnya, ada tidak orang yang bisa membantu Ibu mungkin dalam memperbaiki RPP, atau mungkin yang bisa mengingatkan Ibu ya di aktivitas-aktivitas luar sekolah yang nantinya bisa memandang baik secara psikologi maupun secara administrasi pembelajaran. Kebetulan Pak di sekolah Pak ya, di sekolah itu saya kan ada 2 orang Pak guru bahasa Inggris. Yang pertama kan Ibu Mustika. Nah, Bapak tahu kan Ibu Mustika dengan saya itu hampir kayaknya kayak satu rumah gitu, karena kita tinggal di kompleks yang sama Pak. Itu rumah kita bersebelahan. Dia juga mengajar yang sama. Dia itu sering mengingatkan juga kalau misalnya ini bagaimana persiapanmu di kelas begini dan sebagainya. Saya biasanya lebih banyak juga curhat sama dia kalau ada permasalahan mengajar. Kebetulan kita satu mata pelajaran, jadi itu yang sangat membantu saya juga Pak. Di samping mungkin ini percakapan dengan Bapak, karena selama sehari-hari kan kita lebih banyak bercakap soal permasalahan sekolah secara umum ya Pak ya. Jarang mungkin kita berbincang-bincang ya langsung dengan pembelajaran saya. Jadi salah satunya itu dengan rekan sejawat, yaitu dengan Ibu Mustika yang sama-sama dari mengajar bahasa Inggris. Itu yang sering saya ajak komunikasi, apakah dalam bentuk pembuatan meja pembelajaran, kemudian bagaimana mengatur pembelajaran bahasa Inggris. Karena kalau saya lihat Pak, pembelajaran bahasa Inggris itu lebih kompleks dibandingkan pembelajaran lain, karena masalahnya kan kalau anak SMP di sekolah itu Pak ya, di sekolah saya itu sering sekali dia kan dari SD tidak pernah belajar kosakata bahasa Inggris Pak. Dia tidak ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi begitu masuk di SMP, ya otomatis guru bahasa Inggris harus kerja keras untuk agar anak-anak bisa mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dengan memperkenalkan juga kosakata. Dan dengan adanya mungkin rekan sejawat yang saya selalu temani itu Ibu Mustika, ya saya juga terbantu Pak dalam merancang pembelajaran saya di kelas. Saya kira itu Pak. Wah, sepertinya mengasyikkan ini Bu Asma, punya partner yang sama-sama jurusan ya. Tadi Ibu menyampaikan bahwa pembelajaran bahasa Inggris di sekolah lebih kompleks ya Bu. Ya. Nah, barangkali mungkin ini karena ada partnernya yang bisa mungkin didiskusikan ya Bu dengan Kira-kira kapan ini Bu bisa dikonfirmasi dengan Bu Mustika terkait dengan persiapan Ibu ke depannya? Ya, sebenarnya saya sudah punya sudah punya proyek bersama Ibu Mustika. Kebetulan kita sama-sama mengajar di kelas 9, dan di kelas 9 itu ada namanya materi prosedural text, yaitu membuat produk Pak ya, apakah itu makanan, minuman atau kerajinan lainnya. Itu anak-anak mempraktikannya dengan bahasa Inggris. Saya sudah rencana untuk berkolaborasi Pak dengan Ibu Mustika, karena saya mengajar di 9B, dia mengajar di 9A. Jadi kelas itu nanti kita akan satukan, kemudian membuat proyek untuk pembelajaran tersebut Pak. Dan itu insya Allah mungkin rencananya kita akan laksanakan minggu depan Pak. Kebetulan kan anak-anak kelas 9 ini sudah tidak lama lagi Pak mau ujian sekolah. Jadi untuk prakteknya nanti itu kita akan lakukan Pak. Seperti itu. Wah, sepertinya ini asyik nih Pak. Ya. Kolaborasi dengan satu jurusan. Ya, betul. Jadi mungkin saya bisa tunggu aksinya ya Bu. Saya tunggu aksinya. Kalau misalnya butuh dukungan, saya siap, ditelepon saja ya Bu. Ya. Kebetulan ini juga waktu ini ada jam kerja saya ini di ruangan. Jadi tidak usah segan-segan Ibu. Ya. Misalnya butuh bantuan, telepon saya saja. Insya Allah saya akan isikan waktu untuk Ibu. Itu pula dengan teman yang lain. Saya kira begitu Bu.